Anda masih bersama kami dalam Newsroom Today. Pemirsa, kali baru di Kampung Utan Jaya, Citayam, Depok, Jawa Barat dipenuhi sampah. Ya, selain mengeluarkan bau tidak sedap, sampah-sampah yang menumpuk sejak 2 bulan terakhir tersebut juga menghambat aliran kali. Beginilah kondisi kali baru di wilayah Kampung Utan Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Citayam, Depok, Jawa Barat, Jumat siang. Kali dipenuhi sampah sepanjang 1 km yang didominasi oleh sampah styrofoam dan sampah rumah tangga yang menutupi aliran kali. Kondisi yang telah berlangsung selama 2 bulan terakhir ini membuat tak nyaman warga yang tinggal di wilayah tersebut lantaran kerap menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu pernafasan. Awalnya ya mungkin ya karena tersendat di sana kan. Ada karena nggak jarang hujan, jadinya agak tersendat. Dan juga masyarakat gimana juga ya. Kan biasanya juga buang sampahnya juga sembarangan juga. Warga berharap pemerintah kota Depok dapat mengambil langkah-langkah untuk mengangkat tumpukan sampah agar kali kembali bersih. Ronaldo Jerry, JAK TV. Laju urbanisasi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah harian yang dihasilkan. Hal ini menjadi masalah di berbagai kota di Indonesia dari tahun ke tahun. Tempat pengolahan sampah setempat atau TPSS hadir sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan sampah yang selama ini terus menjadi momok. Salah satunya di kawasan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok perharinya banyak sekali sampah-sampah dari taman dan juga sampah-sampah dari pohon yang dipangkas oleh masyarakat. Terlebih sekarang memasuki musim hujan. Sehingga TPSS ini sangat berarti bagi kita dalam penataan lingkungan. Sejalan dengan program Depok Zero Waste, ya, ini merupakan salah satu ikon yang memberikan bahwa Depok serius di dalam penanganan sampah. Penyediaan sarana ini juga merupakan bentuk usaha dalam mengubah cara pandang serta perilaku masyarakat dalam melihat sampah sebagai bahan yang bisa didaur ulang menjadi sumber daya. TPSS Depok ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2018. TPSS Kota Depok memiliki kapasitas pengolahan hingga 3 ton per hari. Pembangunan TPSS Kota Depok ini untuk mendukung program Zero Waste Kota Depok. Selain itu, TPSS ini juga merupakan salah satu inovasi kami untuk menangani permasalahan pengolahan persampahan dengan konsep waste to energy. Sampah yang datang kemudian dipilah, lalu dicacah, dikeringkan, dan diolah hingga menjadi pelet. Pelet ini dapat digunakan sebagai bahan bakar gasifier yang digunakan untuk menghidupkan genset yang pada akhirnya menghasilkan energi listrik. Selain itu, pelet juga dapat digunakan untuk bahan bakar kompor khusus yang sudah dimodifikasi. Harapan kami, teknologi waste to energy dapat berkembang dan bermanfaat bagi Kota Depok, serta dapat menjadi percontohan untuk kota-kota lain di Indonesia. Selain itu, kami berharap Pemda Kota Depok dapat mengelola TPSS ini sesuai dengan standar operasional, sehingga TPSS ini yang terbangun dapat berkelanjutan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada kegiatan akasi. Morning ya. Suara saya cukup jelas di sana? Mohon maaf, suaranya kurang terdengar, Pak. Oh, kurang terdengar? Bentar ya. Assalamualaikum, masih belum? Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. terdengar jelas? Masih agak pelan. Oh, agak pelan sebentar Masih ya. pelan, Bang. Cek 1 2 3 ini bagaimana? Better. Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk seluruh pegiat Akashi ya, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Akashi tentunya yang diselenggarakan Akashi Depok, yaitu aksi kelola sampah ya intensif Kota Depok. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana sih atau kemana sih sampah kita gitu ya. Dan sebelum kita akan masuk ke materi atau kita akan sharing juga dari para praktisi sampah tentunya, kita akan sama-sama kondisikan dulu audionya bagaimana dan koneksi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bagaimana. Semoga kita bisa lancar untuk bisa mengikuti dengan baik tentunya. Nah, sebelum acara kita mulai, mari bersama kita baca ya, untuk yang muslim saya persilakan untuk membaca basmalah, dan untuk selain muslim kami persilakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, senang sekali saya di sini bisa ada di antara orang-orang yang care tentang sampah gitu ya, care tentang bagaimana kita bisa mengolah sampah dengan baik. Karena jika kita tahu sampah kita kemana gitu ya, kita akan tahu bagaimana mengolah dengan baik atau bagaimana kita care dengan sampah kita. Karena sampah kita ternyata tidak hanya berkutat pada lingkungan kita, tetapi juga bisa berefek untuk diri kita dan lingkungan kita tentunya. Baik. Yang pertama sebelum masuk saya akan perkenalkan bahwa Akashi ini adalah, ada yang sudah kenal dengan Akashi? Tentunya sudah kenal kan, karena ini sudah yang kedua dari seminar online dari Akashi sendiri. Baik, untuk Anda yang baru bergabung, saya akan sedikit kenalkan bahwa Akashi memiliki kegiatan seputar aksi kelola sampah intensif tentunya, tadi disampaikan. Dengan bentuk kegiatannya adalah pembinaan grup WhatsApp, ya, ada materi dasar kelola sampah, info, dan pengaturan jemput sampah donasi, dan seminar online yang sudah dilaksanakan pada yang pertama, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2020 yang lalu. Ya, baik, sebelum lebih jauh lagi, saya akan bacakan sekilas rundown yang akan kita ikuti bersama, agar Bapak Ibu bisa tahu kita akan ikuti acara demi acara dan tidak terlewat begitu ya. Yang pertama adalah pembukaan, ya, sudah kita ikuti bersama. Yang berikutnya adalah kita akan sama-sama ikuti materi yang pertama. Maaf, suaranya ke-mute, Pak. Suaranya ke-mute, Pak. Iya, ada yang ke-mute ya. Baik. Saya akan membacakan rundown untuk siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, sudah kita ikuti bersama. Yang kedua adalah materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Bapak Ang Hudaya. Beliau adalah co-founder Gemar Rapi, pegiat Zero Waste. Berikutnya adalah kita akan bisa laksanakan tanya jawab. Jadi banyak hal yang bisa kita langsung tanyakan kepada beliau. Berikutnya adalah closing statement dari Bapak Aang. Berikutnya kita akan ikuti bersama sambutan dari pembina Bank Sampah Kota Depok, yaitu Bapak Imam Budi Hartono. Dan berikutnya adalah materi kedua, disampaikan oleh Bapak Hermansyah, Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok.
tanya jawab juga kita akan laksanakan bersama di sana. Berikutnya adalah closing statement, dan jangan lupa di akhir acara kita akan sama-sama dengarkan bersama door prize. Door prize ini ada beberapa kategori tentunya. Nanti kita akan sama-sama share, dan berikutnya kita akan foto bersama dan penutup. Baik, alhamdulillah pembicara kita juga sudah hadir. Tadi sempat terlempar ya dari Zoom karena memang di Depok saat ini hujan deras. Alhamdulillah hujan, semoga menjadi salah satu berkah untuk kita semuanya insyaallah ya. Baik, berikutnya kita akan ikuti bersama materi yang pertama oleh Bapak Aang Hudaya. Tetapi saya akan sedikit sharing tentang profil beliau tentunya ya. Beliau adalah Bapak Aang Hudaya SPT, lahir di Garut 25 Juni tahun 1989, tinggal di Kompleks BPN di Tajur Halang Bogor. Ya, untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin berkenalan lebih lanjut, boleh silakan mulai follow di Instagram di @aanghudaya. Ya, beliau aktivitasnya sangat padat di sini. Ya, saya akan sebutkan 3 yang ini sudah ditampilkan juga ya. Terlihat ya di sana. Beliau adalah Head of General Affair Dompet Duafa Pendidikan, co-founder, trainer, dan konsultan Gemarapi, founder Bogor EcoBrick Community, trainer dan konsultan metode 5S dan 5R, trainer EcoBrick Global EcoBrick Trainer Certified, pegiat Zero Waste, dan juga pengurus komunitas pengasuh asrama seluruh Indonesia atau Komparasi. Baik, karena Pak Aang sudah siap insya Allah, untuk itu sama-sama mari kita dengarkan bersama, dan saya akan persilahkan untuk Pak Aang. Sudah siap Bapak Aang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apa terdengar dengan jelas? Agak kecil Bapak. Agak kecil. Kecil ya. Ya kurang Coba jelas. kita coba tanpa headset, tanpa headphone ya. Boleh Pak Aang. Tes. Kalau sekarang gimana suaranya? Ini better, tapi sebenarnya masih kecil, tapi better dari sebelumnya. Nggak apa-apa. Lebih bagus tanpa headphone berarti ya? Bagus, ini lebih jelas daripada sebelumnya. Oke, sip. Baik. Pak Aang sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali ada Pak Aang di sini, karena kita pengen tahu banyak tentang apalagi zero waste gitu ya. Kita nggak boleh ada hal yang bisa jadi sampah apalagi gitu ya. Oke, banyak hal yang akan disampaikan Pak Aang. Untuk itu kami silakan Pak Aang. Oke, baik. Terima kasih Kang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari yang sedang hujan deras juga di Bogor nih ya. Jadi mungkin suaranya agak samar. Tarung dengan suara hujan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah siang hari saya akan sharing pengalaman seputar zero waste, sampah skala rumah tangga, dan tentu ini dari sudut pandang Gemarapi ya. Jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak menyampaikan tentang Gemarapi, apa itu Gemarapi, lalu apa kaitannya antara rumah yang rapi, rumah yang sederhana ya, tidak terlalu banyak barang, kaitannya dengan sampah yang dihasilkan. Baik, sebelumnya saya izin untuk share screen. Host minta tolong diberi akses ke saya. Sudah bisa Pak? Sudah menjadi co-host? Oke, sudah. Ya. Baik, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, ini materi yang saya bawakan adalah materi yang sebelumnya pernah saya sampaikan juga di acara yang pernah dilakukan di tahun 2019. Memang temanya tentang green and sustainable living, dan ini nanti sangat erat kaitannya dengan apa yang menjadi topik diskusi kita di siang hari ini, yang memang kebetulan diberikan ke saya ya, terkait bagaimana upaya pencegahan timbulan sampah sejak dari hulu ya, sejak dari awal.
Jadi memang saya tidak akan fokus ke bagaimana cara pemilahan, cara penanganan. Itu mungkin nanti akan lebih banyak dipaparkan oleh Pak Hermansyah ya dari Bank Sampah Rumah Harum. Nah, saya akan lebih banyak mengambil dari sudut pandang bagaimana ketika manajemen pengelolaan rumah tempat tinggal kita ini baik, itu tentu akan punya dampak yang positif ya terkait. Suaranya hilang. Suara. Oke. Sudah muncul lagi ya? Sudah muncul. Ya, mudah-mudahan tetap stabil nih koneksinya nih. Tadi sudah diperkenalkan, silahkan nanti kalau mau diskusi lebih lanjut, boleh kontak saya, DM IG silahkan, atau via WhatsApp juga mangga ya. Insya Allah saya balas ketika luang. Oke. Nah, saya akan mulai dari Gemarapi itu sendiri ya. Jadi kenapa Gemarapi itu lahir? Ini ada beberapa latar belakang ya yang kami jadikan background atau latar belakang kenapa kami menyusun atau membuat konsep Gemarapi yang hari ini alhamdulillah sudah banyak diterapkan oleh orang-orang di Indonesia. Nah, dari segi histori ya kita punya cukup banyak histori dan kondisi hari ini yang masih relate ya. Pertama dari faktor nature ya, faktor alam ya, Indonesia yang negaranya rawan dengan bencana alam, ada di tengah gugusan gunung api, rawan banjir juga. Artinya ketika tempat tinggal kita tidak rapi, penuh dengan barang, tentu dalam kondisi bencana pun akan sangat merepotkan ya. Dalam kondisi normal saja kita cukup disibukkan untuk mengatur seisi rumah kita ya, berbenah lagi, beberes lagi ya, setiap hari tak ada habisnya. Dan yang menjadi parahnya memang ternyata dampaknya tidak terasa gitu. Berbenah di pagi hari, mungkin siang hari sudah kembali berantakan. Kemudian faktor nurture juga, ada faktor budaya konsumtif. Ini juga nanti erat kaitannya dengan pengelolaan sampah, bagaimana pola konsumsi kita yang tidak teratur, yang tidak terpola, yang berlebihan, ya konsumerisme, itu ternyata sangat berdampak terhadap jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Tentu yang terakhir adalah ini dari faktor kebiasaan atau habitnya orang Indonesia, berkaitan dengan tidak disiplin, masih senang dengan kondisi yang berantakan, senang menyimpan barang dalam jumlah banyak, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi beberapa ya, dan tentu itu semua memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi di dalam rumah. Ini saya tidak akan bahas detail ya Bapak Ibu sekalian, karena memang waktunya hanya 25 menit. Oke, nah ini adalah visi dan misi kami. Kami sendiri baru terbentuk di 5 September 2018 lalu, jadi baru melewati 2 tahun pertama. Nah, ini kami ada 5 orang di tim pendiri. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada 2 buah buku ya, buku Gemarapi. Dengan buku ini harapannya gerakan ini, metode ini bisa tersebar lebih cepat ke seluruh lapisan masyarakat. Kalau hari ini kita mengenal beberapa metode berbenah yang ada di luar ya, ada metodenya KonMari, dipopulerkan oleh Marie Kondo, kemudian ada konsep zero waste home, konsep minimalist living, yang itu dipopulerkan oleh orang-orang di luar sana. Maka kami berpikir kenapa tidak ya, kita sebagai orang Indonesia punya metode yang khas, punya metode yang lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi kearifan lokal di negara kita. Nah, ini sedikit tentang resensi bukunya, jadi silakan nanti ya, kalau yang ingin eksplor lebih dalam tentang metode Gemarapi bisa dibaca di bukunya. Nah, ini adalah karakteristik ya dari metode Gemarapi dan apa sih bedanya dengan metode-metode berbenah yang lain ya. Jadi kami melihat dari sudut pandang yang komprehensif, mulai dari aspek spiritual ya, karena kita berbicara penataan rumah, berbicara penataan barang, hidup rapi, ya ini adalah bagian dari salah satu kewajiban kita sebagai umat beragama. Karena di semua ajaran agama
termasuk dalam ajaran agama Islam, ya kita memang diperintahkan untuk hidup sederhana, untuk hidup dalam kondisi yang rapi, ya tidak berlebihan, tidak impulsif, tidak konsumtif. Nah, sehingga pendekatan spiritual ini menjadi sangat penting. Apalagi di negara kita yang memang notabene mayoritas umat beragama, ya tentu sangat penting untuk memberikan pendekatan secara spiritual. Kemudian ini beberapa faktor yang lain sangat banyak dan memang tidak cukup rasanya kalau dibahas hanya di 25 menit ini. Dan ada satu karakteristik terakhir yang ini akan kita bahas cukup detail, yaitu berkaitan dengan sustainable, kemudian rumah yang ramah alam, ramah lingkungan, ya. Kemudian less waste, minim sampah, dan tidak konsumtif. Nah, keempat karakteristik terakhir ini yang nanti akan erat kaitannya dengan tema yang hari ini diusung oleh teman-teman dari Akashi. Kemudian ini juga ada 8 pilar di metode Gemarapi, ya. Bagaimana ketika kita ingin berbenah maka bisa mengacu ke 8 pilar ini, ya. Kemudian ada 4 prinsip rasa. Ini ya, jadi nanti ketika kita ingin menata rumah, menata barang, memilah, kita bisa merujuk ke 4 prinsip ini, ya. Rapi, teratur. Nah, ini prinsip yang terakhir yang nanti akan erat kaitannya dengan waste management atau pengelolaan sampah, yaitu berkaitan dengan alami dan berkelanjutan. Oke, nah di Gemarapi, mungkin selama ini kita sering mengenal istilah 3R ya, atau 5R. Refuse, reuse, reuse, kemudian recycle, ya. Kami coba melengkapi dengan 8R ini, ya. Jadi ketika berbicara pengelolaan barang yang kita miliki di dalam rumah, ada 2 upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah upaya preventif, pencegahan, ya. Jadi ini adalah upaya yang bisa kita lakukan di awal. Bagaimana kita bisa mencegah sebanyak mungkin, ya, barang-barang atau apapun yang berpotensi akan menjadi sampah. Kalau di konsepnya Mbak Deka Wardani, kita kenal istilah konsep 3AH, cegah, pilah, olah. Nah, kita preventif ini masuk ke bab cegah, AH yang pertama. Yaitu adalah apa? Refuse dan reduce. Kita menghindari. Kalau tidak bisa menghindari, minimal kita mengurangi. Ya. Nah, baru nih, ketika kita sudah punya barang di dalam rumah, apapun barangnya, maka kita bisa mengupayakan upaya yang kedua, yaitu tindakan kuratif. Bagaimana kita bisa mengelola, bisa memanfaatkan setiap barang yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi jangan sampai, misal yang paling sering, ya ini kaitannya dengan gaya hidup, beli handphone, ya baru 1 tahun, oh sudah ada keluaran terbaru, beli yang baru lagi. Beli pakaian, beli gamis misal, baru 1-2 tahun atau mungkin belum setahun, sudah ada yang model terbaru, beli lagi, dan seterusnya. Dan ini dampaknya apa? Akan banyak barang-barang yang keluar dari rumah kita, karena kita kedatangan barang-barang yang baru. Di kuratif ini ada 6R, mulai dari reuse, kita gunakan barang yang kita miliki berkali-kali, sampai dia pensiun. Jadi kalau kita punya jilbab, kita punya pakaian, kita punya mainan anak, ya, ketika masih kita gunakan, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini apa manfaatnya? Supaya mencegah kita untuk mendatangkan barang yang baru. Ini saya sampai agak teriak nih karena di luar hujan sangat deras sekali gitu ya. Yang kedua, kalau reuse-nya sudah selesai ya dan barangnya sudah tidak memberikan manfaat asalnya, misalkan pakaian sudah tidak bisa kita pakai, maka kita bisa repurpose sebetulnya sebelum ke recycle. Repurpose ini apa bedanya dengan recycle? Kalau recycle memerlukan keahlian, memerlukan proses yang rumit, memerlukan tenaga ahli, memerlukan kreativitas tinggi. Tapi kalau repurpose ini cenderung langsung,
Misal pakaian bekas langsung dijadikan keset, langsung lempar ke lantai jadilah keset. Ya, jadi nggak perlu ribet dijahit-jahit, dianyam-anyam, nggak usah. Ini namanya repurpose. Atau yang sederhana, ember yang sudah bolong jadiin pot, tinggal taruh di luar, masukin tanah, jadilah pot. Nah, ini bisa dilakukan siapapun. Jadi kita tidak tergantung ke perusahaan daur ulang, kita tidak bergantung ke orang lain sebagai pelaku daur ulang. Baru kalau repurpose sudah tidak bisa, masuk ke recycle. Opsi lain, kalau barangnya masih layak pakai sesuai dengan fungsi asalnya, itu bisa di-rehome, donasikan, sedekahkan, ya, sumbangkan. Kalau kaitannya dengan barang-barang yang bentuknya organik, sisa sayuran, sisa organik, itu bisa ke replant atau rot. Tanam kembali, regrow, atau rot, kembalikan ke bumi. Proses composting, dan lain sebagainya adalah contoh aktivitas yang masuk kategori rot. Nah, ini adalah upaya yang bisa kita lakukan. Ya, dan kita fokus ke dua R yang pertama tadi, upaya preventif. Bagaimana kita bisa mencegah atau bahkan kalau tidak bisa mencegah, kita kurangi barang-barang yang akan masuk ke dalam rumah kita. Nah, untuk kita bisa mencegah, mengurangi, ini kita perlu atur sejak awal. Ini kaitannya dengan rumah yang rapi. Nah, ini tadi di 4 prinsip rasa, kemudian di karakteristik gemar rapi terkait dengan ramah lingkungan, less waste, tidak konsumtif, akan kita bahas di slide ini. Ini nanti berkaitan dengan sustainable living, bagaimana kita hidup ramah dengan lingkungan, ramah dengan alam, dan berkelanjutan. Ya, nah sebetulnya konsep green and sustainable living ini sangat luas, sangat umum, tapi kita coba fokuskan nanti yang nanti kaitannya dengan pengolahan sampah. Nah, ini ya, ini secara definitif, jadi memang hidup berkesadaran itu ya betul-betul yang hidupnya itu bijak. Namanya bijak, kita tidak berlebihan. Karena dengan hidup sederhana, kita bisa menghindari ya jumlah sisa konsumsi yang kita hasilkan. Karena berbicara konsumsi, ini bukan berbicara daya beli kita. Ini kita tidak berbicara kemampuan kita, tapi kita sedang berbicara akan ketersediaan sumber daya alam. Saya yakin Bapak Ibu punya kemampuan beli ini, beli itu, beli semuanya. Tapi hari ini kita berbicara bukan soal kemampuan. Kita berbicara soal keterbatasan sumber daya. Sehingga kita harus bijak. Bahkan ketika kita bijak pun, kita harus bisa tadi membuat semuanya sustain, berkelanjutan. Tidak habis hanya di generasi kita. Ini ya, ini saya tidak akan bahas detail terkait dengan konsep GSL ini. Nah, ini penting juga ya. Kenapa kita harus bijak? Ya, kenapa kita harus ramah lingkungan? Kenapa kita harus mengelola sampah? Yang pertama ya kita sudah menyadari begitu banyak kerusakan lingkungan. Tadi di video pengantar kita bisa melihat bagaimana fakta timbulan sampah di semua daerah, termasuk di Kota Depok, ya. Bagaimana TPA-TPA yang hari ini daya tampungnya makin terbatas. Ya, TPA Cipayung, di Bogor ada TPA Galuga, bahkan Bantar Gebang itu hanya bisa punya daya tampung sampai 2021 saja. Kemudian ya, bumi ini titipan dari anak cucu kita. Jangan sampai barang titipannya ketika nanti sudah diambil pemiliknya, itu sudah habis. Ya. Kemudian keterbatasan sumber daya. Kita harus sadari. Ya. Jadi, wah jangan-jangan anak cucu kita udah nggak bisa tuh menikmati beras, menikmati pohon, karena sudah habis. Kemudian ya, ini peran manusia sebagai khalifah, sebagai pemakmur bumi. Berikutnya, yang ini sudah ada gambarnya, kita ini adalah bagian dari ekosistem. Ya, kita setara. Ya, tidak ekosistem. Tidak dominan.
Nah, kemudian ya ini tentu untuk kehidupan yang lebih baik ya. Nah, ini saya kira saya tidak akan detailkan ini, sangat banyak ini kalau mau dibahas satu persatu ya. Masing-masing tema akan jadi materi webinar tersendiri. Nah, oke. Nah, ini beberapa upaya yang bisa dilakukan. Nanti saya coba fokus ke yang erat kaitannya dengan gemar api. Nah, ini yang ketiga ya, berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan pola hidup yang minim dengan sampah. Kalau hari ini kita kenal istilah zero waste, nah ini juga kita perlu mendapatkan pengertian yang pas, terminologi yang pas tentang zero waste. Menurut Bapak Ibu, kira-kira zero waste itu apa sih? Benarkah dia itu harus nol sampah, kita tidak menghasilkan sampah sama sekali, atau yang bagaimana? Nah, ini yang kadang perlu pemahaman yang tepat ya ketika berbicara konsep zero waste. Nah, ini juga beberapa upaya yang lain yang bisa dilakukan. Ini saya kira ini sudah tidak asing tentang piramida kebutuhan. Ya, piramida kebutuhan. Ini penting ya kalau kita berbicara kaitannya dengan hulu dari pengelolaan sampah terutama skala rumah tangga. Kalau kita lihat ya, orang yang punya barang berlebih melebihi yang dibutuhkan itu cenderung secara periodik akan menghasilkan barang-barang yang tidak digunakan dalam jumlah banyak, yang dikenal dengan sampah. Ya. Atau bahkan parahnya, sampahnya itu ya dibiarkan di dalam rumah. Kenapa? Karena bentuknya seolah-olah masih seperti barang yang dibutuhkan. Yang paling mudah, kita bisa melihat keisi lemari pakaian misal. Itu kalau kita mau bicara lebih ekstrim, ya kadang sebagian dari pakaian kita yang ada di dalam lemari, itu dalam tanda kutip sudah menjadi sampah. Kenapa demikian? Karena sebagian besar itu sangat jarang kita gunakan. Sepakat ya? Coba masing-masing kira-kira hafal nggak sih berapa banyak atau berapa potong pakaian yang hari ini dimiliki gitu. Ya. Saking banyaknya. Ya, bahkan sebagian besar tidak terpakai karena saya yakin pakai baju itu pasti lebih senang yang itu lagi. Yang kalau mau berangkat kerja, berangkat arisan, berangkat keluar, bingung mau pakai pakaian yang mana saking banyaknya. Kenapa bingung? Sama seperti prinsip ya yang sering disampaikan oleh para pakar hidup minimalis, semakin banyak pilihan, kita akan semakin kesulitan untuk menentukan. Tapi kalau pilihan kita sedikit, kita nggak perlu bingung. Ya, oh kalau arisan pasti yang ini pakai bajunya. Kalau berangkat kerja pasti yang ini pakai bajunya. Nah, ini baru pakaian. Kita belum melihat mainan anak-anak, barang-barang di dapur, ya, kemudian pernak-pernik dan lain sebagainya. Nah, tadi kaitannya apa? Ya, kalau kita punya kebutuhan, jangan langsung membeli. Kita bisa mulai dari piramida paling bawah. Mulai dari ya. Suaranya. Nah, tadi ke unmute sama hostnya ya. Jadi silakan bisa mulai dari piramida terbawah. Pakai yang ada. Jadi begini, kalau kita tiba-tiba terbersit butuh sesuatu, kita cek dulu ke seisi rumah kita. Jangan-jangan ada barang yang dimaksud. Ya. Yang kedua, kalaupun kita nggak punya, silahkan bisa pinjam atau sewa. Hari ini apa sih yang nggak disewakan? Peralatan bayi banyak yang menyewakan. Baju buat kondangan, baju batik, baju kebaya, baju buat datang wisuda, itu banyak yang menyewakan. Mau berangkat naik gunung, peralatan naik gunung, apapun ada yang menyewakan. Jadi apa-apa itu kita nggak harus selalu punya sendiri. Ya, karena kalau kita sudah punya sendiri, kita punya konsekuensi untuk menyiapkan tempatnya, untuk merawatnya. Dan ini yang biasanya luput. Tidak terawat, berantakan, akhirnya jadi sampah. Ya. Apalagi barang-barang yang penggunaannya jarang. Pinjam aja lah, atau sewa aja lah. Dan hari ini
kalau saya pribadi menjadikan pinjam meminjam itu sebagai bentuk muamalah, sebagai bentuk sarana silaturahim dengan tetangga. Karena kadang kalau bukan karena pinjam barang, kita jarang nyapa dengan tetangga kita. Ya, pinjam obeng lah, pinjam cangkul, pinjam penyedot debu dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa pinjam, nggak bisa sewa, sekarang yang lagi ngetren adalah metode swap, bertukar. Yang paling sering adalah metode gerakan tukar baju. Tentu yang layak ya. Kalau nggak bisa juga silakan beli, tapi yang bekas. Kenapa sih harus beli yang bekas? Karena kita ingin meminimalisir penggunaan sumber daya yang baru. Ya, jadi optimalkan yang bekas. Kalau nggak ada, nah ini kalau bisa silakan buat sendiri. Kayak saya nih karena senang berkebun, urban farming, saya berkali-kali hampir ingin membeli lanjaran atau penyangga tanaman yang terbuat dari plastik yang online tuh banyak. Tapi akhirnya saya udah di halaman ada bambu tergeletak, udah saya bikin sendiri. Nah itu adalah contoh dari upaya untuk meminimalisir penggunaan sumber daya yang baru. Kalau nggak bisa juga, baru terakhir adalah membeli. Membeli pun banyak persyaratannya. Beli yang bahannya ramah lingkungan, beli yang paling awet, yang bahannya bagus. Kenapa? Supaya tahan lama. Kalau saya sering dulu pas zaman kuliah, kadang seneng beli kaos kaki yang 10.000 5 pasang. Tapi satu pasang sebulan habis. Karena udah nggak kepake. Akhirnya saya memutuskan kalau beli kaos kaki minimal yang harganya 30.000. 2 tahun itu masih utuh. 2 tahun 5 pasang. 2 tahun 1 pasang. Ketimbang 5 bulan 5 pasang. Berapa banyak tuh bahan polyester yang terbuang dan mencemari lingkungan. Nah ini penting untuk memahami piramida kebutuhan. Agar barang di rumah kita tidak bertambah. Sehingga tadi menghindari timbulan sampah yang dihasilkan. Oke, ini beberapa tips ya terkait dengan aktivitas hemat energi. Ini kalau mau diterapkan di lingkungan kantor juga bisa ya. Ini nanti bisa lebih detail kalau mau dibahas. Ini kaitannya dengan, nah ini saya ingin bahas ini sebelum waktunya habis karena sangat singkat. Nah, ini kaitannya antara hidup sederhana ya, antara hidup yang sustain dengan Gemarapi dan juga tadi dengan pola pengolahan sampah. Nah, jadi semua berawal dari budaya konsumtif, ya, dari budaya konsumtif. Nah, jadi budaya konsumtif ini ya menjadi sumber di seisi rumah kita, di kehidupan kita yang akhirnya menjadi berantakan, penuh dengan clutter. Clutter ini adalah segala sesuatu yang mengganggu. Barang yang berantakan, barang yang berserakan, sampah, atau bahkan sesuatu yang bentuknya tidak kebendaan, tidak bisa dilihat oleh mata, ya. Nah, sehingga dengan kita banyak clutter, nah, kadang kita tidak sempat untuk memikirkan tadi sustainable living, ya, dan sejenisnya. Sehingga perlu kita mulai tanamkan, ya, bahwasannya dengan kita hidup rapi, dengan kita hidup sederhana, kita jadi mampu mengetahui kebutuhan kita sehingga kita tidak terpancing, tidak tergoda untuk kembali membeli barang yang baru. Karena kita sudah merasa cukup dengan barang-barang yang kita miliki hari ini. Ya. Nah, sehingga dengan seperti ini akhirnya kita akan punya habit atau punya kebiasaan yang baik. Yang tadinya senang belanja, yang tadinya dikit-dikit beli barang, yang tadinya tidak terbiasa mengembalikan barang pada tempatnya. Nah, dengan hidup rapi kita jadi menjadikan salah satu sarana bagi kita untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena saya pribadi merasakan ketika mulai menerapkan Gemarapi, hidup rapi, barang juga secukupnya, itu juga sangat berbanding lurus dengan pengolahan sampah, ya. Alhamdulillah semenjak 2 tahun ke belakang sudah tidak pernah berhubungan dengan petugas kebersihan, sudah tidak ikut iuran bulanan sampah, ya karena hampir semuanya bisa saya kelola. Kalaupun tidak saya kelola, saya bisa disalurkan ke bank sampah, disumbangkan ke pemulung,
atau sebagian juga saya komposkan, saya buat ekoenzim, saya buat ekobrik, dan lain-lain. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi lagi-lagi berbicara soal green life, berbicara soal sustainable living, ini bukan hanya sekedar sebuah lifestyle, bukan gaya hidup, tapi green living ini kita jadikan sebagai way of life, jalan hidup. Jadi bukan menjadi pilihan, tapi mau nggak mau kita harus hidup dengan cara seperti ini. Kenapa? Supaya tidak banyak makhluk lain, tidak banyak alam lingkungan yang menjadi korban atas gaya hidup kita, atas cara hidup kita yang tidak baik. Ya. Dan terakhir ya tentu untuk memulai hidup seperti ini memang harus pelan-pelan, harus bertahap, ya. Alon-alon asal kelakon kalau kata orang Jawa ya. Biar lambat, yang penting istiqomah dan tetap kuat. Terakhir, saya mengajak kita memang harus terus berkomunitas, berjamaah agar kita tidak merasa sendiri, agar ada yang mengingatkan manakala kita mulai menurun semangatnya. Dan terakhir ya tentu terkait bagaimana cara berbenah di Gemarapi juga saya kira tidak bisa disampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Akashi juga bisa memfasilitasi. Mungkin bisa khusus ya tema Gemarapi. Karena kalau sudah dikaitkan dengan tema hari ini, ya akhirnya mungkin konten Gemarapi sendiri yang inti tidak bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Baik, saya kira itu Kang Iwan dan Bapak Ibu sekalian sebagai mungkin ini pengantar ya karena sangat singkat ya, tapi mudah-mudahan ada hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Terima kasih, mungkin nanti dilanjut dengan sesi diskusi. Silakan Kang Iwan. Baik, terima kasih Kang Aang ya. Seru sekali, saya langsung lihat loh ke sekeliling saya, apa sih yang harus saya buang. Langsung gitu ya, terima kasih untuk remind gitu ya. Nah sebenarnya Kang Aang balik lagi terkait dengan apa yang harus kita buang, apa yang harus bagaimana cara memilah dan lain sebagainya. Tentunya sudah ada pertanyaan dari peserta, tetapi sebelumnya saya akan ingatkan untuk peserta ketika saya akan sampaikan caranya, ketika bagaimana kita bertanya. Yang pertama adalah ketika teman-teman atau pegiat Akashi akan menyampaikan pertanyaan, kami silakan raise hands untuk pertanyaan langsung. Untuk pertanyaan lewat chatroom, kami silakan langsung ketik di sana ya kan, langsung disampaikan begitu. Baik Kang Aang, saya panggilnya Kang Aang langsung. Kang Aang, ini ada pertanyaan dari Putri Depok di Depok ya. Beliau bertanya bagaimana cara kita menakar barang yang kita miliki sudah cukup atau berlebih begitu. Nah ini nih sepertinya trouble semua orang, masalah semua orang. Gimana Kang? Baik. Nah ini sebetulnya jadi renungan untuk kita bersama sekaligus jadi PR ya. Kita kan misalkan pakaian ya. Kita kan sebetulnya menggunakan pakaian sudah belasan bahkan puluhan tahun. Tapi yang jadi unik sekaligus jadi menggelitik, kok kita nggak tahu berapa banyak pakaian yang harus kita miliki, yang harus kita butuhkan. Padahal sering kita pakai. Nah ini bisa jadi indikasi kalau selama ini kita punya pakaian, kita punya barang, kita membeli barang, itu pertimbangannya bukan berdasarkan kebutuhan. Buktinya apa? Sekarang kalau ditanya berapa yang dibutuhkan, ternyata nggak tahu, ternyata bingung. Karena selama ini membeli karena, aduh jilbabnya lucu, aduh gamisnya lagi diskon, aduh dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Memang pertama perlu proses. Yang kedua, bisa diawali dengan aktivitas decluttering atau aktivitas mengurangi barang. Memilah lalu mengurangi. Ketika kita memilah dan mengurangi, nanti pelan-pelan kita jadi akan tahu. Mungkin nggak sekaligus, tapi mulai jadi tahu, oh kayaknya nih nyimpen gamis sekian, kayaknya cukup deh. Walaupun nggak sampai langsung menentukan jumlah dalam bentuk angka. Oh kayaknya segini cukup deh, nggak perlu sebanyak kemarin. Nah saya pun mungkin hampir 1 tahun lah kurang lebih ya sampai bisa menentukan, oh saya butuh celana kerja 2 potong, saya perlu punya 1 celana olahraga, saya perlu punya 2 celana pendek, saya perlu punya sekian baju koko dan seterusnya. Itu perlu proses. Dan ini sebetulnya jadi renungan buat kita. Kok kita nggak kenal dengan kebutuhan diri kita sendiri? Ya.
Jadi silakan awali dengan memilah, kemudian mengurangi barang. Dari proses tadi biasanya akan tiba di satu momentum di mana, oh kayaknya nyimpan segini cukup deh. Itu ya, Mbak Putri, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Kang Aang. Ini kita punya beberapa partisipan yang tanya langsung begitu. Saya akan sampaikan sebelum saya buka, kami silakan untuk tanya langsung dengan pertanyaan yang singkat tapi jelas ya. Juga jangan lupa untuk sampaikan posisinya di mana, dari mana, nama siapa dan dari mana begitu. Sebentar, saya akan pilih berikut ini dari Mbak Nurjanah ya. Ya, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum, silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana caranya menyadarkan atau tips gitu menyadarkan orang tua yang masih berpikiran tentang masih zaman dulu gitu. Jadi saya sudah menjelaskan tentang zero waste, tapi masih berpikiran kuno gitu bahasanya. Bagaimana ya caranya agar mungkin ada trik-tip gitu, tapi tetap kita dengan rasa menghormati gitu. Karena dengan cara halus juga sudah, dengan cara saya bertindak juga ya sudah gitu. Tapi belum signifikan ya, maksudnya masih belum bisa diterapkan gitu. Bagaimana ya? Mungkin itu. Saya Afifah dari Bekasi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Silahkan Kang Aang. Ya, ini mirip ya dengan proses pendekatan juga ketika berbicara mengimplementasikan Gemar Rapi, rumah yang rapi. Misalkan yang masih tinggal bersama orang tua atau bersama mertua itu ya. Ini memang perlu pendekatan yang pelan-pelan, hati-hati ya, karena bagaimanapun silaturahim dengan orang tua itu jangan sampai terputus, karena itu yang lebih utama. Nah, terkait dengan sampah tadi ya, terkait dengan konsep zero waste, saran saya memang kita perlu menguatkan diri kita dulu. Ya. Kadang kitanya belum siap, kitanya juga belum istiqomah, ngajak orang lain, orang yang nggak mau, malah kita akhirnya, aduh kok begini ya, gitu, kok banyak yang nentang ya, gitu. Jadi saran saya silahkan kita kuatkan dulu di diri kita atau mungkin di keluarga kecil kita. Kemudian kalau bagaimana mengajak orang tua atau orang lain, apalagi yang lebih senior, ya memang lebih banyak memberikan contoh, ya leading by example. Jadi memberikan keteladanan. Terus saja ya lakukan. Nanti lama-kelamaan juga terbiasa dengan kondisi seperti itu. Misal yang biasanya awalnya kok asing ya ngelihat kita pakai sedotan stainless misal. Tapi lama-kelamaan juga kalau kitanya istiqomah, nanti akhirnya orang pun menganggap itu sudah hal yang biasa. Ya, jadi di awalnya mungkin akan terlihat asing. Jadi saran saya fokus ke yang masih ada dalam lingkar kendali kita, dan memang kita perlu melihat ya pendekatannya kira-kira dengan cara seperti apa dan fokus ke hal yang bagaimana. Misalkan fokus ke hal yang disukai oleh orang tua kita itu bisa. Ya. Prinsipnya ya dahulukan silaturahim kalau dengan orang tua ya. Kita semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Kang Aang. Berikutnya masih pertanyaan langsung Kang dari Bu Ulfa Depok. Kami silakan Ibu Ulfa. Iya. Nama saya Ulfa dari Depok. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengajak para tetangga agar tergerak untuk memilah sampah? Karena sudah mencoba untuk mengajaknya, masih tidak ada respon. Kemudian sebenarnya tetangga sudah sering sih melihat, oh si ibu ini sudah tidak lagi langganan sampah. Cuma hanya sekedar tahu, tapi belum ada tergerak dari mereka untuk ikut pilah sampah. Baik, ini mirip dengan di tempat tinggal saya. Saya kebetulan baru 3 bulan pindah ke perumahan yang di sini, yang sekarang. Jadi udah tidak di komplek BPN yang disebutkan Kang Iwan tadi, saya baru sudah pindah ke kecamatan sebelah, saya di Kemang sekarang. Perumahannya baru sekitar 15 kakak. Ini kemarin ada kejadian unik ya, karena selama ini mereka buang sampah masing-masing, ada yang dibakar dan lain-lain, akhirnya mereka sepakat untuk memanggil truk petugas kebersihan.
didatalah di grup. Jadi dari sekitar 15 itu tersisa 3 orang yang memutuskan untuk mengelola sampah sendiri. Ya, tapi nggak masalah. Ya, mereka mau bayar iuran saja ke dinas petugas kebersihan itu sudah bagus, sudah ada tanggung jawab. Nah, memang tadi lagi-lagi kita fokus ke yang sudah mau bergerak dulu. Hari ini mungkin yang sudah full memilah itu baru 3 rumah, termasuk saya. Tapi yang lain, walaupun mereka buang sampah ke ini ya, ke truk dinas kebersihan, tapi ada dari sebagian mereka yang mulai memilah. Ada yang cuma milah botol plastiknya saja, ada yang cuma milah kardusnya aja. Tapi nggak masalah. Ya, jangan sampai kita menghakimi, jangan sampai kita sok menasehati, nggak perlu. Pokoknya kita bergerak, lakukan, ya, terus bersama orang-orang yang sudah mau bergerak. Gitu. Dan lagi-lagi ini kan pengolahan sampah ini sudah berkaitan dengan habit, kebiasaan, budaya. Dan mengubah budaya itu nggak mudah. Perlu waktu yang sangat panjang. Jepang yang hari ini luar biasa budaya disiplinnya, bersihnya, mereka perlu waktu 150 tahun, 1,5 abad untuk membentuk kebiasaan yang baru, beranjak dari kebiasaan yang lama yang luar biasa berantakan. Jadi perlu proses. Ya, hari ini pun beberapa teman-teman pegiat bank sampah ya mereka memulai dari 1, 2, 3 orang yang rajin pilah sampah. Biarkan aja, bahkan mereka nggak banyak mengajak. Tapi akhirnya tetangganya yang ngelihat, kok kayaknya seru ya, kok kayaknya enak ya tiap bulan bukannya bayar sampah, tapi malah dapat uang. Nah ini ya, jadi fokus aja ke orang-orang yang sudah siap bergerak. Ya. Itu barangkali semoga menjawab. Baik, Kang, sepertinya beberapa pertanyaan juga mewakili dari beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, tentunya nanti bisa diambil kesimpulannya ya, Bapak Ibu. Baik, ada satu lagi pertanyaan dari, ini sepertinya masalah semua ibu-ibu atau orang tua gitu ya, mirip-mirip gitu ya. Memanage mainan anak-anak, Kang, bagaimana ya? Ngerapiin di rumah gitu, sampai balik lagi gitu. Itu juga sama, kalau saya bilang, tadi ada pertanyaan, ketika harus memberi atau memilah sampah yang sudah terus kemudian diberikan ke bank sampah, tapi ternyata masih numpuk di rumah, itu bagaimana juga? Itu mirip sepertinya. Oke. Yang pertama terkait dengan mainan anak. Nah, yang pertama sebelum berbicara bagaimana merapikan, kita perlu memilah dulu, perlu mengurangi dulu. Karena kadang anaknya udah usia 6 tahun, tapi mainan saat dia masih bayi, masih 2 tahun, 3 tahun masih disimpan. Padahal sudah tidak relevan, sudah tidak sesuai dengan usianya. Pertama silakan pilah mainannya. Kenapa? Supaya tidak terlalu banyak, supaya nggak capek kalau rapi-rapi. Ya, dipilah. Yang sudah tidak terpakai, yang sudah rusak, silakan pilah. Kemudian sedekahkan ya ke teman-temannya atau ke siapapun yang membutuhkan. Yang kedua, ya silakan disimpan berdasarkan kategori boleh. Mobil-mobil, misalkan kategori mobil-mobilan, kategori Lego, boneka, dan lain-lain. Nah, kalau di jam saat anak kita terbangun, pagi sampai malam, ya biarkan saja dia bermain dengan mainannya. Nggak perlu dikit-dikit dirapikan, ya nggak perlu. Toh dia masih main. Ya, biasanya kalau anak saya mainan apapun itu, dirapikannya nanti sebelum dia tidur. Bareng-bareng ajak anaknya juga merapikan. Jadi cukup sekali, ya. Jadi nggak perlu berkali-kali. Bahkan mau ada tamu datang pun ya nggak masalah, biarin aja apa adanya. Toh di rumah kita ada anak-anak, jadi wajar dong kalau ada mainan yang berserakan. Tamu pun nggak perlu kaget. Nah itu, kadang kan kita repot ya, dirapikan dulu mainannya, nggak capek, nggak usah. Ya, jadi seperti itu untuk mainan anak. Tadi yang kedua apa Kang Iwan? Saya lupa. Sudah merapikan dalam artian sampahnya sudah dipilah segala macam. Mau dikasih ke bank sampah, tetapi ternyata akhirnya numpuk di samping rumah gitu. Bagaimana ya mengolahnya? Yap, betul ya sama. Jadi prinsipnya pekerjaan apapun tidak boleh ditunda. Ya, jadi kalau saya biasanya 2 minggu sekali sudah langsung saya salurkan ke bank sampah yang memang tidak saya kelola sendiri ya. Atau bahkan nggak perlu nunggu 2 minggu sekali ya, kalau sudah dirasa cukup banyak,
memenuhi kapasitas rumah kita, ya silakan langsung salurkan. Oh, bank sampahnya hanya buka 2 minggu sekali, tapi ini udah banyak. Ya udah, ada pemulung lewat, sedekahin aja ke pemulung, selesai. Ya, jadi sebenarnya mudah. Dan tadi sebenarnya penyakit menunda ini jadi penyakit yang luar biasa di dalam rumah itu. Nunda nyuci piring, airnya aduh udah malas, udah numpuk di wastafel. Nunda nyuci pakaian, satu mesin cuci udah numpuk, belum lagi yang di bak, aduh. Nunda nyetrika, nunda ngerapiin rumah, wah jadi impulsif, jadi numpuk semuanya. Ya, jadi salah satu prinsip pentingnya adalah tidak menunda apapun. Ya. Iya. Wah, kalau bicara tentang bagaimana kita merapikan rumah, bagaimana cara kita manage sampah, itu sepertinya 1 jam nggak cukup, atau 2 jam bahkan seharian nggak Ya, cukup. karena untuk kelas intensif online-nya yang level dasar ini Gemarapi 4 bulan, Mas, gitu ya. Nah kan, gitu. Iya. Nah, berarti gini Kang Aang, kalau pengen tahu nih dari pegiat Akashi ini, pengen lebih kenal lagi, pengen deket lagi, bisa hubungin kemana ya? Ada medsos atau nomor dan lain sebagainya? Ya, kalau untuk tanya-tanya lebih lanjut tentang Gemarapi, boleh ke saya langsung ya, atau ke Instagramnya Gemarapi @gemarapi. Kalau nggak salah, beberapa pengurus Akashi juga ada yang jadi peserta kelas, ada yang jadi pengurus, relawan. Ya, relawan di Saling Beri. Terus silahkan nanti bisa tanya lebih lanjut ke beliau-beliau, atau tanya langsung ke saya, silahkan. Kemudian juga ini karena pertanyaan sangat banyak, mungkin kalau yang pertanyaannya berasal dari peserta grup Akashi, mungkin nanti bisa di-share ke saya coba balas. Tapi kalau pertanyaannya dari peserta di luar member Akashi, misal, silakan Bapak Ibu bisa disampaikan ulang pertanyaannya lewat WhatsApp ke saya. Karena bisa penasaran, aduh nggak kejawab nih, gimana nih gitu ya. Jadi mangga, saya persilakan bagi yang belum terjawab pertanyaannya boleh di forward ke saya ya, atau boleh disampaikan langsung ke saya lewat WhatsApp. Nanti nomornya boleh di-share sama panitia. Silakan. Baik, Kang Aang, terima kasih banyak. Luar biasa bisa ketemu langsung dan tahu bahwa ternyata kita harus concern nih sama yang namanya merapikan barang-barang kita sendiri. Karena kalau kita sudah tahu, kita bisa berbagi juga, tadi tuh poinnya. Kita bisa berbagi dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, Kang Aang, sebelum kita akan ke pemateri berikutnya, kita akan lebih panjang lagi bicara tentang sampah. Boleh Kang Aang, untuk menutup sesi, Kang Aang boleh sampaikan closing statement atau apa yang perlu kita lakukan agar kita lebih kuat dalam terutama aktivitas sampah dan merapikan barang-barang kita. Baik, sebagai penutup, yang pertama silahkan mulai diskusi, mulai ngobrol dengan keluarganya ya, bagaimana merancang konsep penataan rumah ya, pengelolaan seisi rumah supaya jadi tanggung jawab bersama. Dan tadi memang diawali dengan berbenah ya, karena ini jadi pangkal ya, supaya kita nanti bisa hidup lebih sederhana dan tidak menghasilkan banyak sampah. Awali dengan berbenah, nanti bisa diawali dengan aktivitas memilah. Ya, kalau di metode Gemarapi sih memang banyak tahapannya ya. Tapi prinsipnya silakan bisa mulai ya, bisa mulai berbenah versi masing-masing dulu, karena ini akan sangat berpengaruh. Pastikan tidak ada satupun barang yang tidak berguna di dalam rumah kita. Artinya pastikan seluruh barang sekecil apapun di dalam rumah kita adalah barang-barang yang bermanfaat, yang berguna bagi kita. Tidak ada yang sia-sia, karena kita yakin semua yang kita miliki, semua yang dititipkan kepada kita akan ada pertanggungjawabannya di hari kemudian. Jadi memilah, rapi, kemudian hidup dengan sederhana, ini bagian dari upaya kita untuk menghindari hisab harta. Ini bagi yang muslim ya. Dan terakhir, sekecil apapun upaya kita, hargai upaya kita sendiri. Misalkan, oh saya ini baru bisa mengganti sedotan aja ya, yang tadi sedotan plastik sekarang jadi nggak pakai sedotan. Hargai. Ya, nggak perlu melihat perbandingannya itu ke Bea Johnson, ke Lawrence Singer, atau ke tokoh-tokoh yang sudah luar biasa, nggak perlu. Ya, makanya pentingnya berjuang bersama-sama dari nol. Ya, jadi nggak cuma saya loh yang baru pakai tumbler doang kalau keluar gitu. Jadi ada temennya. Ya, jadi itu dari saya, dan alhamdulillah ya sudah ada Akashi yang memfasilitasi. Mudah-mudahan ini jadi sarana yang cukup efektif bagi kita semua untuk terus ikhtiar
agar kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas apapun yang telah kita gunakan. Jangan sampai orang lain yang terkena imbas, jangan sampai lingkungan yang terkena dampaknya. Kita pastikan sebisa mungkin semuanya kita yang mempertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aang Hudaya, terima kasih, ilmunya luar biasa. Ini adalah sesuatu yang harus kita pegang. Saya sangat tertarik dengan namanya kesepakatan di dalam keluarga. Jadi ketika kita sudah sepakat, maka apapun yang akan kita lakukan, itu kita bisa lakukan bersama. Seperti itu ya. Dan menghargai sekali lagi. Terima kasih Kang Aang Hudaya. Sama-sama. Baik. Berikutnya, pegiat Akashi. Kita akan sama-sama dengarkan, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Budi Hartono. Beliau adalah praktisi dan juga pembina Bank Sampah Kota Depok. Ya, beliau sudah melakukan aktivitas terkait dengan sampah, itu sudah dilakukan tentunya beberapa waktu sebelum banyak. Mungkin kita kadang-kadang berpikir bahwa sampah itu bisa kita lakukan pada momen sekarang, tapi tidak masalah. Tetapi kita juga punya orang-orang yang ternyata concern dengan masalah sampah itu dari awal. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Imam Budi Hartono. Kami persilakan. Baik, sambil menunggu video yang sudah dipersiapkan, pegiat Akashi, kami persilahkan untuk Anda yang baru bergabung bersama kita tentunya untuk menonaktifkan audio tentunya agar kita sama-sama bisa dengarkan bersama. Ini dia, mari kita dengarkan bersama. Recycle, reuse. TPA Cipayung kita ditutup. Dari teman-teman bank sampah ini sudah sangat mengurangi perharinya itu luar biasa. Ya, sampai nanti kalau bisa Depok zero sampah. Saya suka bakar sampah di situ rame. Yang sudah kita lakukan sudah jalan tapi belum maksimal. Untuk pengambilan sampah ini masih kebanyakan adalah swadaya. Komunitas ini sangat berarti sekali bagi Kota Depok untuk mengurangi sampah di Kota Depok melalui pemilahan sampah. Dan itu sangat berkurang, sangat banyak sekali, sehingga mereka perlu dibantu, perlu diserap aspirasinya agar sampah benar-benar zero di Kota Depok dan mereka bisa terbantu dari kerjasama antara mereka dengan kita di pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur hanya milik Allah semata. Selawat beserta salam teriring pada junjungan kita Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Imam Budi Hartono, calon wakil wali kota nomor urut 2, ingin menyampaikan kepada seluruh warga Depok tentang permasalahan sampah. Sampah itu bukan persoalan pemerintah, tapi sampah adalah persoalan kita bersama. Karena apa? Karena yang memproduksi sampah adalah kita semua sebagai warga, sebagai manusia. Tahukah warga Depok, produksi sampah Depok setiap harinya adalah sebanyak 1.200 ton per hari. Bisa dibayangkan banyak sekali. Untuk itu pemerintah Kota Depok sudah menyiapkan TPA di wilayah Cipayung. Tetapi TPA Cipayung sampai sekarang sudah sangat penuh sekali. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian ke wilayah TPA Cipayung akan melihat gunungan sampah yang sudah sangat tinggi, yang dikhawatirkan terjadi longsor akan menelan korban. Tetapi warga Depok masih membuang sampah ke sana karena belum ada alternatif untuk pembuangan sampah di sana. Saya sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat mencoba terus meminta kepada Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan TPA Nambo di Kabupaten Bogor sebagai tempat alternatif pembuangan bagi 4 wilayah
Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan. Tetapi sampai saat ini belum bisa dibuang, sehingga warga Depok harus tetap membuang di TPA Cipayung. Untuk itu pemerintah Kota Depok juga sedang memperluas agar ketika belum dapat dimanfaatkan tempat pembuangan akhir di Nambo, masih bisa membuang sampah di TPA Cipayung. Semua yang mendengar siaran ini, saya berharap adanya satu komitmen bersama tentang pengolahan sampah. Karena sampah sesungguhnya bukanlah musuh bagi kita. Sampah adalah satu keberkahan bagi kita. Karena jika kita kelola dengan baik, maka dia akan menjadi berkah. Dia akan menjadi uang yang bisa menambah penghasilan dari kita. Betapa banyak orang yang sudah mengelola sampah dan mendapatkan. Di Kota Depok ada komunitas bank sampah yang selama ini sudah berjalan. Di setiap kecamatan ada perwakilannya, tetapi belum efektif. Ketika kita akan buang sampah ke Nambo, kalau memang nanti Nambo sudah bisa beroperasional, maka pemerintah Kota Depok harus membayar sebesar Rp120.000 per ton. Itu sudah disubsidi oleh pemerintah pusat. Nah, bisa dibayangkan jika produk sampah Depok 1.200 ton per hari, maka uang yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Depok cukup banyak. Dikalikan per bulan, dikalikan 1 tahun, maka akan miliaran pemerintah Kota Depok akan mengeluarkan untuk membayar pembuangan sampah di Nambo. Nah, untuk mengurangi pengeluaran itu, saya berharap memang kerjasama antara pemerintah dengan warga Depok untuk bisa memilah sampah. Selain kita bisa mengefisiensikan anggaran kita untuk pembayaran pembuangan sampah di Nambo, tapi masyarakat akan mempunyai penghasilan terhadap sampah. Saya sebagai Ketua Pembina Bank Sampah di Kota Depok melihat bahwa sudah mulai ya komunitas-komunitas bank sampah di setiap RT, di setiap RW, setiap kelurahan untuk mengurangi sampah di